Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Yosef Parera SHM selaku pendiri Rumah Pancasila. Kita lebih sering untuk mengucapkan salam keagamaan di ruang-ruang publik. Padahal di ruang publik itu ada berbagai macam aliran agama dan juga aliran kepercayaan yang ucapannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka hal pertama yang harus diperjuangkan oleh Permahi adalah ruang publik, salamnya adalah Pancasila, menyatukan seluruh agama dan aliran kepercayaan. Yang kedua, Kementerian Agama itu harus ditambahkan karena ada 6 agama dan 300 lebih aliran kepercayaan yang disahkan. Itu perjuangan pertama di bidang hukum. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang problem atau masalah yang dihadapi manusia, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh Permahi. Yang pertama adalah tentang kelaparan. Itu wabah di dunia, bukan hanya di Indonesia. Kelaparan adalah problem utama. Kalau kita menilik kehidupan manusia dari awal, dahulu kala Anda bisa bayangkan ketika ada satu kampung di Eropa atau di Indonesia atau di Asia atau di Afrika yang tiba-tiba mereka mengalami bencana alam banjir atau tiba-tiba turun salju yang sangat luar biasa sehingga panen mereka hancur lebur, ternak mereka mati. Hal utama yang dihadapi manusia adalah kelaparan yang membuat jutaan orang meninggal dari zaman dulu. Kelaparan. Orang hanya duduk berdoa kepada Tuhan, mengemis kepada Tuhan, tetapi tidak pernah mendapatkan uluran tangan dari Tuhan. Maka satu keluarga hanya menunggu mati karena kelaparan. Anda bisa bayangkan itu. Manusia memahami tentang wabah kelaparan, maka kemudian mereka berusaha untuk mengatasi itu dengan teknologi. Membuka jalan, sarana transportasi untuk mengatasi kelaparan. Tetapi sampai saat ini kelaparan masih terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia. Ada satu keluarga yang mereka duduk tidak ada lapangan pekerjaan. Perintah konstitusi yang memerintahkan kepada negara untuk melayani masyarakat miskin dan orang-orang terlantar. Ketika tidak tersampaikan, maka warga itu hanya duduk menunggu mati atau melakukan kejahatan dan masuk penjara hanya untuk makan. Tetapi jangan lupa, manusia telah berusaha untuk mengatasi kelaparan sampai saat ini. Dan saat ini, yang lebih parah adalah orang yang kebanyakan makan. Jadi ketika dihitung pada tahun 2015, yang mati karena kelaparan dan mati karena obesitas atau kebanyakan makan, 1 tahun yang mati karena kebanyakan makan, itu sekitar 3,5 juta jiwa. Tapi yang kelaparan 120.000. Jadi McDonald, Coca-Cola, makanan-makanan yang dijual itu membunuh secara perlahan-lahan umat manusia. Pertama, yang harus diperjuangkan oleh Permahi untuk bangsa ini adalah mengatasi kelaparan sekaligus membuat manusia untuk tidak rakus terhadap makanan sehingga mereka juga menemui ajalnya karena kematian akibat obesitas dan penyakit-penyakit lain. Dibuatnya melalui apa? Regulasi dan perjuangan Permahi. Yang kedua, problem yang dihadapi manusia adalah wabah penyakit. Bukan hanya dari zaman Mesir kuno, ketika Anda lihat di patung-patung ada wabah cacar dan lain sebagainya yang membunuh raja, ratu, dan juga rakyat. Tahun 1330 ada wabah yang namanya maut hitam. Kutu-kutu kecil yang dijangkiti melalui tikus masuk ke tubuh manusia. Ada jutaan orang yang mati
di Inggris itu 4 dari 10 orang meninggal dunia. Ada satu kampung itu yang mati sehingga hanya tinggal hidup 1/3. Masyarakat tidak tahu penyakit apa yang sedang melanda mereka. Semua orang duduk berdoa kepada Tuhan, tetapi hal itu tidak bisa didapatkan dari Tuhan. Hanya kematian yang mengunjungi setiap keluarga dari satu kota ke kota lain, karena wabah maut hitam yang lahir dari kutu. Tahun 1535, ada seorang budak yang dibawa oleh tentara Spanyol dari Costa Rica, dari Kuba, dibawa menuju Spanyol. Di dalam orang ini ada sebuah bom yang sangat-sangat aktif yang kemudian meledak ketika tiba di Spanyol. Cacar air. Jutaan orang mati karena wabah dan manusia tidak tahu penyakitnya dari mana, termasuk kutu tadi. Tidak tahu bahwa itu adalah dari virus-virus yang membunuh manusia satu dengan yang lain. Hebatnya lagi, Anda kalau mau tahu, ketika virus flu Spanyol itu datang, menghancur leburkan umat manusia tanpa tahu sebenarnya penyakitnya apa. Penyakit menghancurkan kehidupan manusia, kehidupan bangsa, kehidupan negara. Dan ke depan, manusia telah berusaha untuk menanggulangi penyakit. Dan tahun 1979 diproklamirkanlah kemerdekaan kita terhadap penyakit. Karena kita sudah menemukan antibiotik dan lain sebagainya yang bisa mengatasi penyakit. Tetapi jangan lupa, saat ini bidang-bidang bisnis, kekuasaan negara, mereka akan lahir dengan menyebarkan penyakit yang kita tidak tahu dari sudut mana untuk bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita semua sakit, yang dicari oleh manusia apa? Kesembuhan. Ketika kita berhadapan dengan hal yang tidak kita ketahui, kita hanya berlaku pasrah. Ekonomi menunjang kehidupan sebuah negara dan juga masyarakat dan juga manusia sebagai Homo sapiens. Wabah penyakit menggetarkan seluruh dunia, termasuk saat ini yang kita alami, yaitu corona. Kita terpuruk, tidak tahu apa yang bisa kita perbuat. Kita tidak tahu penyakit ini apakah disengaja ataukah tidak, untuk mengubah ekonomi, mengubah sebuah kekuasaan industri ataukah tidak. Ini tugas kedua daripada Permai, untuk membuat aturan agar manusia itu mampu untuk mentaati kelebihan yang mereka miliki dan tidak kemudian memakai semuanya itu untuk mendapatkan manfaat di bidang ekonomi, di bidang keuntungan, di bidang kekayaan, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ini perjuangan daripada orang-orang yang bergerak di bidang hukum, termasuk Permai. Masalah yang ketiga adalah masalah tentang perang. Dari dulu kita selalu terlibat dalam perang. Perang apa saja? Mulai dari zaman batu, perang kekuasaan dan lain sebagainya. Bahkan di dalam diri kita sehari-hari juga terlibat perang antara kekuasaan dengan non-kekuasaan, dengan orang-orang yang merasa tidak diperhatikan negara dengan negara. Kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Kita saling membunuh di dalam media-media sosial dan lain sebagainya. Kalau dulu kita katakan perang itu memakan jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Sekarang bukan lagi perang, karena hasil penelitian menunjukkan ternyata perang itu hanya mengorbankan sekitar 100.000 jiwa setiap tahunnya. Tapi orang yang bunuh diri itu 800.000 setiap tahunnya. Orang yang dibunuh karena kejahatan di jalan itu 500.000 setiap tahunnya. Berarti perang bukan momok yang mematikan. Tetapi yang menjadi masalah kita sekarang adalah perang untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, harkat, martabat, kebebasan, makan dan minum yang secukupnya. Kita berperang melawan itu sekarang. Masyarakat kecil termasuk Anda sekalian ketika lulus mau cari kerja, kerjanya di mana? Kalau semua kerja itu sudah dilahap oleh mereka yang memiliki kekuasaan.
Komisaris-komisaris besar di BUMN itu hanya diduduki oleh mereka yang pensiun dari jenderal bintang 4, jenderal bintang 2, jenderal bintang 3. Bupati, gubernur, anggota DPR, menjabat komisaris. Padahal mereka sudah sepuh, sudah tua. Ada energi-energi baru di kalangan muda yang harus duduk di sana sehingga bisa membangun bangsa menjadi baik. Itu perjuangan daripada Anda sekalian, Permai, di bidang hukum. Mau siapa lagi yang bisa memperjuangkan itu kalau bukan Anda? Karena regulasi hukum mengatur bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama di dalam membangun bangsa dan negara. Perang di dalam dunia bisnis, kedudukan, harkat, martabat, kebebasan, itulah perjuangan Anda. Sehingga ruang-ruang media sosial tidak lagi digunakan untuk saling mencela satu dengan yang lain. Itu 3 masalah utama yang harus dihadapi oleh Permai. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang hendak dicapai oleh Permai? Apa yang hendak dibuat oleh Permai? Saya tadi menceritakan tentang Tuhan, orang-orang yang berdoa pada Tuhan tetapi Tuhan tidak turun untuk menolong mereka. Ketika terjadi wabah kelaparan, ketika terjadi perang, ketika terjadi wabah penyakit, semua orang hanya mati satu persatu. Yang bisa menyembuhkan orang apa? Karena kemauan manusia untuk maju, untuk saling mengerti, mengasihi, melindungi satu dengan yang lain di dalam bidang apapun. Manusia lahir sebagai Homo Deus, bukan lagi sebagai Homo sapiens. Homo Deus adalah bagaimana saya berusaha untuk menjadi Tuhan bagi orang lain. Homo Deus. Manusia menjadi Tuhan bagi orang lain dengan cara menciptakan apa? Ketika terjadi wabah penyakit, menciptakan yang namanya obat antivirus. Anda bisa bayangkan ketika ada satu keluarga miskin, tidak punya makan apapun, kemudian mereka hanya duduk menunggu dan berdoa pada Tuhan. Apakah Tuhan akan turun datang memberi mereka makan? Tidak. Melalui siapa? Ya melalui Anda, melalui saya, melalui negara, melalui semua pejabat yang ada. Maka kita menjadi Tuhan bagi mereka. Merubah diri Anda semua untuk menjadi Tuhan bagi sesama. Oleh karena itu jangan heran ketika ada seorang menteri, Perdana Menteri Inggris yang mengatakan bahwa saya hidup dari apa yang saya peroleh dan saya menghidupkan kehidupan dari apa yang saya beri. Itulah kenapa saya sama teman-teman mendirikan Rumah Pancasila. Untuk memberikan bantuan hukum ketika ada orang yang tidak dapat mencapai keadilan karena dia benturan dengan negara dan tidak kuat di dalam ekonomi dan status sosial. Karena ketika kami bergerak di dalam bidang profit kami di law firm Joseph Parera, uangnya berlebihan, kami bagikan kepada sesama. Karena apa? Manusia satu hari hanya cukup makan 3 kali. Ketika saya makan 4 kali, saya obesitas dan saya akan mati. Itu lebih parah daripada saya kelaparan. Kelebihan itu adalah milik orang lain yang ada di muka bumi yang harus kita cari per hari. Tugasnya Permai untuk membangun agar setiap orang memakai akal sehatnya yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun dunia dengan cara mencoba menjadi Tuhan satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan seluruh bumi dengan isinya secara lengkap. Tinggal Anda pergunakan. Menjadi Homo Deus itu adalah cara mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu susah sekali untuk dicari. Ini terakhir tugas daripada Permai adalah membuat setiap orang bahagia. Costa Rica ada 15.000. Seluruh warganya itu ketika ditanya, mereka penghasilannya hanya 14.000 US dollar. Mereka menyatakan kebahagiaannya 92%. Orang Singapura itu penghasilannya rata-rata 52.000 dolar. Ditanya kebahagiaannya hanya 30%. Heran enggak?
pendapatan per kapita yang tinggi ternyata tidak membuat orang bahagia. Maka jangan heran ketika banyak orang yang melakukan bunuh diri di saat dia menjabat artis dan lain sebagainya. Bunuh diri sangat luar biasa terjadi besar di muka bumi karena orang tidak bahagia. Mencari kebahagiaan itu adalah dengan hadir sebagai manusia yang benar-benar manusia atau bertuhan dengan cara merawat seluruh ciptaan Tuhan secara baik. Maka ketika saya diminta untuk memberikan orasi ini, saya ingin mengajak semua anggota Permahi untuk berusaha menjadi Tuhannya keadilan, Tuhannya perdamaian, Tuhannya cinta kasih, Tuhannya kebaikan, dan Tuhannya rahmat bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Baik itu manusia, hewan, maupun tubuh-tubuhan. Itu dari saya, hidup selalu untuk Permahi, selamat dilantik, berjuanglah Anda sekalian untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Pancasila. Jika dadamu bergetar melihat ketidakadilan, maka kaulah saudaraku. Salam Permahi! Salam Permahi! Salam Pancasila!